Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Fani Atanastari dengan NIM 190321100050. Saya dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian B, dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan estimasi fungsi produksi COP12 dan juga fungsi produksi Stochastic Frontier pada komoditas jagung di Pulau Madura. Untuk penjelasannya, simak terus video ini. Pada video kali ini terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan mencakup latar belakang dan tujuan, pembahasan mencakup fungsi produksi COP12 dan Stochastic Frontier, dan penutup mencakup kesimpulan. Kita beralih ke latar belakang. Jagung merupakan salah satu dari berbagai komoditas pangan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Selain karena pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, kenaikan permintaan jagung digunakan untuk konsumsi langsung, kemudian kebutuhan untuk pakan ternak mandiri, bahan baku industri pangan, dan juga kebutuhan untuk industri non-pangan. BPS tahun 2013. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi penghasil jagung tertinggi dan memiliki area lahan terluas dibandingkan provinsi yang lainnya. Produksi jagung pada tahun 2017 mencapai 6.335 ton dengan luas panen mencapai 1.257 hektar, dan salah satu daerah menjadi sentra produksi jagung yaitu di Pulau Madura, di mana pada tahun 2017 produksi mencapai 637 ton. Hal ini tentu menjadi peluang besar untuk terus mengembangkan usaha jagung di Madura, melihat lahan Madura yang cocok untuk usaha tani jagung. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama ada mengetahui variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung serta elastisitasnya. Kemudian yang kedua, mengetahui nilai produksi maksimum atau NPM atau FPM dan elastisitasnya. Yang ketiga, mengetahui variabel berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung serta tingkat efisiensi dari masing-masing petani. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi produksi COP12. Nah, di sini terdapat 120 data, di mana terdapat variabel dependen yaitu produksi jagung, kemudian 4 variabel independennya yaitu benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan juga pupuk fosfat. Nah, sebelum itu saya akan mengalihkan data tersebut dengan 2 angka terakhir NIM saya, yaitu 50. Ini langsung saja kita tarik. Nah, sudah. Sebelum itu, sebelum kita melakukan analisis, kita harus mengubah data tersebut ke dalam bentuk len atau logaritma natural. Karena jika tidak diubah itu tidak dapat dikatakan fungsi linear. Nah, di sini saya akan menggunakan 2 variabel independen yaitu X1 atau benih dan X2 itu tenaga kerja. Langsung saja kita lenkan dari produksinya atau Y. Kemudian langsung saja kita tarik. Nah, jika sudah, kita langsung saja analisis datanya. Data analisis, kita cari regresi. Oke. Kemudian ini input Y itu data len Y-nya. Kemudian untuk input X itu variabel independen atau X1 dan X2-nya. Kemudian ini label karena kita menggunakan label Y, kemudian X1 dan X2. Ini output range. Nah, ini langsung saja kita tempatkan di sini outputnya. Langsung klik OK. Nah, ini datanya udah keluar. Kita langsung dapat mengetahui A-nya berapa, kemudian alfanya berapa, dan betanya berapa. Nah, untuk alfa kita harus mengeksponenkan terlebih dahulu ini interceptnya. Kemudian untuk alfanya itu ini, sedangkan betanya itu ini. Nah, saya akan menjelaskan terkait dengan interpretasi hasil outputnya di video setelah tutorial ini.
Oke, kita sudah memasuki pembahasan yang pertama, yaitu fungsi produksi Cobb Douglas. Nah, berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan seperti pada video sebelum ini, didapatkan hasil seperti pada tabel tersebut. Nah, di mana A adalah hasil mengeksponenkan intercept terlebih dahulu, yaitu sebesar 50,549 dan alfa sebesar 0,028, beta sebesar 0,337. Nah, dari hasil tersebut dapat diketahui model linearnya, yaitu ln Q sama dengan 3,922 plus 0,028 ln X1 plus 0,337 ln X2. Kemudian untuk fungsi Cobb Douglasnya, yaitu Q sama dengan 50,549 X1 pangkat 0,028 X2 pangkat 0,337. Oke, dari persamaan Cobb Douglas maka dapat diinterpretasikan, yaitu yang pertama, apabila variabel independen dianggap konstan, maka output produksi akan bertambah sebesar 50,549. Kemudian besarnya koefisien regresi variabel benih sebesar 0,028, yang mana jika jumlah benih naik 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,028% dengan asumsi nilai variabel lainnya bersifat konstan. Kemudian, besarnya koefisien regresi variabel tenaga kerja sebesar 0,337, yang mana jika jumlah tenaga kerja naik 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,337% dengan asumsi nilai variabel yang lain bersifat konstan. Kemudian berdasarkan nilai elastisitas, maka diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,028 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337, maka nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja paling berpengaruh di antara faktor-faktor produksi yang lainnya karena nilai elastisitasnya paling besar. Nah, pada perhitungan return to scale, untuk mengetahui besarnya tambahan hasil produksi akibat bertambahnya faktor produksi secara proporsional, di mana RTS sama dengan 0,028 ditambah 0,0337 ditambah sama dengan 0,365. Nah, jika RTS kurang dari 1, maka menunjukkan decreasing return to scale. Hal ini berarti bahwa output relatif lebih rendah dibandingkan dengan input tersebut, di mana yang artinya penggunaan input telah berada dalam keadaan yang kurang menguntungkan dan marginal produktivitas input sudah mulai menurun. Selanjutnya saya akan membahas mengenai nilai produksi maksimum atau NPM, di mana Y sama dengan 50,549 ditambah X1 pangkat 0,028 ditambah X2 pangkat 0,337. Nah, diketahui di mana V1 sama dengan RP1, kemudian V2 sama dengan RP4, P sama dengan Rp10 per kilo, kemudian APPX1 sama dengan 5, dan APPX2 sama dengan 1. Nah, berdasarkan hasil perhitungan pada MR1, dihasilkan sebesar 1,45 atau lebih dari 1, di mana secara ekonomis penggunaan faktor produksi benih belum efisien, dalam artian faktor produksi benih masih bisa ditambah. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan MR2, dihasilkan sebesar 0,08 atau kurang dari 1, di mana secara ekonomis penggunaan faktor produksi tenaga kerja belum efisien, dalam artian faktor produksi tenaga kerja masih bisa dikurangi. Kemudian kita berlanjut ke fungsi produksi stokastik frontier. Nah, sama di sini juga terdapat 120 data, di mana jenis datanya itu cross section, disimbolkan dengan angka 1 tahun 2016. Nah, di sini juga ada variabel dependennya, yaitu produksi jagung, dan variabel independennya ada 4, benih, tenaga kerja, pupuk, dan juga pupuk fosfat. Nah, kemudian di sini kita sama harus melogaritma naturalkan datanya terlebih dahulu, namun kita menggunakan semua variabel, dari variabel yang pertama hingga variabel yang keempat. Langsung saja kita lenkan. Langsung kita tarik biar cepat. Nah, jika sudah, kita copy terlebih dahulu datanya. Kemudian kita buka file Excel yang baru, langsung saja kita paste di sini. Nah, sebelum itu kita harus merubah datanya terlebih dahulu ke dalam bentuk desimal, di mana mengubahnya menjadi 6 angka di belakang koma. Nah, setelah itu langsung saja kita save di folder frontier. Kita namain EPP UTS. Nah, ini dirubah terlebih dahulu
ke MS-DOS. Langsung save, ini yes, dan ini langsung kita close, don't save. Kemudian kita langsung buka folder Frontier-nya. Nah, ini kita rename atau ubah terlebih dahulu extensionnya, dirubah menjadi DTA. Ini yes, langsung saja kita buka aplikasi Frontier-nya. Ini langsung kita klik tik, ini 1, kemudian ini nama file yang tadi appUts.dta, ini nama outputnya. Kemudian ini 1, ini yes, datanya sebanyak 120 data. Kemudian ini temperature-nya 1, observasinya 120. Ini ada 4 variabel independen. Ini yes, ini no. Nah, outputnya langsung keluar, langsung saja kita buka. Di sini kita dapat mengetahui estimate-nya. Kemudian, nah di sini kita dapat mengetahui dari beta 1 sampai beta 4. Kemudian diketahui LR test-nya. Selanjutnya diketahui technical efficiency estimate, dan yang terakhir ada main efficiency. Saya akan menjelaskan terkait dengan interpretasi hasil outputnya di video setelah tutorial ini. Nah, kita sudah memasuki pembahasan yang kedua, yaitu fungsi produksi stokastik Frontier. Yang pertama, saya akan membahas mengenai nilai LR test. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data, dihasilkan nilai LR test sebesar 6,938, lebih besar dari 5,138 atau nilai kode PAM, sehingga menolak H0, yang berarti bahwa ada kasus inefisiensi. Kemudian saya akan membahas mengenai nilai gamma. Nah, berdasarkan hasil output menunjukkan bahwa nilai terhitung gamma yaitu sebesar 15,375, lebih besar dari t-tabel sebesar 1,98 dengan taraf kesalahan atau alfa sebesar 0,05, yang berarti bahwa 0,904% error term disebabkan oleh inefisiensi teknis. Nah, sedangkan sisanya sebesar 99,096% disebabkan oleh risiko. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan pengaruh variabel terhadap output. Pada beta 1 atau X1 benih, diketahui bahwa nilai terhitung sebesar minus 0,785 atau kurang dari t-tabel 1,98 dengan taraf kesalahan 0,05, yang berarti bahwa variabel benih tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung. Kemudian pada beta 2 atau X2 tenaga kerja, di mana dapat diketahui bahwa nilai terhitung sebesar 2,994 lebih besar dari t-tabel 1,98 dengan taraf kesalahan 0,05, yang berarti bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung, yang apabila X2 dinaikkan sebesar 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 0,252%. Kemudian pada beta 3 atau X3, di mana dapat diketahui nilai terhitung sebesar minus 0,263 kurang dari t-tabel 1,98 dengan taraf kesalahan 0,05, yang berarti bahwa variabel pupuk kandang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung. Nah, yang terakhir yaitu beta 4 atau X4, nilai terhitung sebesar 3,731 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,98 dengan taraf kesalahan 0,05, yang berarti bahwa variabel pupuk fosfat berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung. Apabila X4 dinaikkan sebesar 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 0,459%. Kita beralih ke nilai technical efficiency estimate. Perlu diketahui, jika nilai estimasi efisiensinya lebih dari 0,8, maka petani dapat dikatakan efisien secara teknis. Jika nilai estimasi efisiensinya kurang dari 0,8, maka petani tidak dapat dikatakan efisien secara teknis. Nah, berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa petani yang memiliki nilai estimasi efisiensi lebih dari 0,8 diantaranya adalah petani nomor 48, petani 58, 62, 63, 65, 69, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118, dan 120, yang berarti bahwa petani tersebut dapat dikatakan efisien secara teknis.
Nah, sedangkan sisanya memiliki nilai estimasi efisiensi kurang dari 0,8, yang berarti bahwa petani tidak efisien secara teknis. Nah, berdasarkan nilai median efisiensi sebesar 0,632 kurang dari 0,8, yang berarti bahwa rata-rata petani tidak efisien secara teknis. Oke, selanjutnya saya akan menyimpulkan terkait dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, di mana yang pertama yaitu berdasarkan hasil analisis faktor produksi Cobb Douglas dapat diketahui bahwa secara simultan variabel benih dan variabel tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung. Kemudian, secara parsial hanya variabel tenaga kerja yang berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung. Nah, berdasarkan hasil persamaan fungsi produksi Cobb Douglas diperoleh hasil elastisitas produksi sebesar 0,365 atau kurang dari 1 yang dapat dikatakan decreasing return to scale. Kemudian, berdasarkan perhitungan NPM atau VPM, dapat diketahui bahwa input benih dan tenaga kerja masih belum bisa memaksimumkan profit atau keuntungan. Kemudian, berdasarkan hasil analisis fungsi produksi stokastik frontier, dapat diketahui bahwa variabel tenaga kerja dan pupuk fosfat berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung. Kemudian hasil median efisiensi sebesar 0,632 atau kurang dari 0,8, yang berarti bahwa rata-rata petani jagung di Madura tidak dapat dikatakan efisien secara teknis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam proses penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.